بسم الله الرحمن الرحيم سوف يعلمون أن نحن المسلمون القادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن Ubashirukum bil mahdi yub'atsu ala ummati yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Ku kabarkan berita gembira dengan diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini saat terjadinya perselisihan antar manusia dan gempa-gempa, dan Al-Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan secara merata sebagaimana tadinya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Jadi dalam satu hadis ini ada kabar gembira. Apa itu? Pemimpin kita bakal datang, Al-Mahdi. Tapi bersamaan dengan kabar gembira itu ada peringatan bahwa kemunculan Al-Mahdi berbanding lurus dengan perselisihan antar manusia semakin menjadi-jadi. Hari ini perselisihan antar manusia rame tidak, Pak? Atau manusia di mana-mana akur gitu, baik satu sama lain, nggak berantem antar kelompok pengajian, ya kan, antar masjid, ya kan, antar organisasi massa gitu kan? Oh, dahsyat hari ini. Hari ini perselisihan bukan antara muslim sama kafir saja ya, sesama muslim juga berselisih hari ini. Antar pengajian muslim berselisih hari ini. Bahkan antar faksi-faksi mujahidin di medan perang hari ini berselisih, Pak. Jadi dari sudut pandang peringatan yang pertama, hari ini sudah hadir dia. Peringatan apa? Perselisihan antar manusia. Gempa. Hari ini gempa makin sering tidak, Pak? Makin sering. Saya sangat menganjurkan Bapak dan Ibu yang punya smartphone, punya HP, tolong pasang aplikasi untuk memantau gempa, Pak. Supaya Anda makin hari makin sadar. Ternyata gempa makin hari makin sering, Pak. Ya. Makin sering gempa sekarang. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, Al-Mahdi itu muncul saat kezoliman merata di muka bumi. Kira-kira hari ini kezoliman sudah merata nggak di muka bumi? Luar biasa, Pak. Kezoliman hari ini luar biasa. Baik kezoliman yang sifatnya fisik maupun kezoliman yang sifatnya khusus bahasa Al-Quran. Anda tahu dalam bahasa Al-Quran kezoliman terbesar itu namanya apa? Syirik, ya kan? Luqman menyampaikan nasihat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, putraku, jangan engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Dan hari ini syirik luar biasa, Pak. Bukan hanya syirik yang tradisional ya, di bidang khurafat, di bidang takhayul, di bidang begitu-begituan, tidak. Tapi syirik modern juga. Apa itu syirik modern? Syirik ketaatan, syirik hukum, syirik konstitusi. Ya. Kita rela untuk tunduk pada hukum selain hukum Allah. Ini tidak boleh, Pak. Dalam Islam itu kita wajib hanya tunduk pada hukum Allah. Karena ayatnya berbunyi demikian. Inil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum hanya milik Allah. Tapi dalam sistem dunia hari ini, selain Allah dikasih hak menentukan hukum, Pak. Dan kalau mereka-mereka yang punya hak menentukan hukum itu nggak sepakat, penyelesaiannya apa? Voting. Penyelesaiannya voting, Pak. Kira-kira apa kata Allah ya? Kalau ada sekumpulan orang voting tentang boleh tidaknya minuman keras dijual di supermarket, kira-kira apa kata Allah ya? Kalau semuanya orang kafir mah wajar, ya kan? Ini ada muslim, Pak, di kalangan orang yang katanya punya hak menentukan hukum itu. Apa kata Allah? Ngaku muslim tapi mau ikut terlibat memvoting boleh nggak ya minuman keras dijual di supermarket? Padahal kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Sedangkan hak menentukan halal dan haram milik siapa? Milik Allah semata. Tidak boleh ada seorang ustadz sehebat apapun dia merubah-rubah apa yang Allah katakan halal menjadi haram, apa yang Allah katakan haram menjadi halal. Tidak boleh ya. Dan yang namanya melanggar hukum Allah dengan mengubah hukum Allah, mana yang lebih besar dosanya, Pak? Mengubah hukum Allah ya.
itu dosanya berat. Kalau melanggar hukum Allah, orang berdosa, tapi tidak serta-merta batal imannya. Tapi kalau orang mengubah hukum Allah, Pak, batal imannya. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat nggak wajib, padahal Al-Quran mengatakan sholat wajib, ya, ini kelas dosanya, Pak, nawaqidul iman, batal iman. Lain halnya dengan orang yang melanggar perintah sholat karena malas, ya, karena ya nggak tahan disiplin gitu. Tapi dia tahu sholat wajib, dia nggak batal imannya. Dia berdosa iya, tapi nggak batal imannya. Nah kadang-kadang kita nggak ngerti hal itu, Pak. Padahal itu mendasar sekali. Ya. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, kita masuk tentang Al-Mahdi ini. Ada beberapa bahasan dan sudah barang tentu kelihatannya secara waktu nggak mungkin selesai semuanya. Bagian pertama bahasan kita tentang Al-Mahdi adalah tentang identitas umumnya, tentang namanya, asal-usul keturunannya, saat kehadirannya, dan ciri-ciri fisiknya. Namanya disebutkan dalam hadis berikut ini, seandainya usia dunia ini tidak tersisa kecuali tinggal sehari, Allah akan panjangkan hari itu sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku atau dari ahli baitku, keturunanku, namanya mirip namaku, nama ayahnya mirip nama ayahku. Makanya para ulama mengatakan Al-Mahdi itu namanya kurang lebih Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Begitu. Yang kedua, asal usul keturunannya apa? Disebutkan dalam hadis berikut ini, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari jalur Fatimah. Fatimah itu dinikahi oleh sahabat namanya Ali bin Abi Thalib. Dari Ali dan Fatimah Nabi dapat 2 cucu laki-laki namanya Hasan dan Husain. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan kuat Al-Mahdi itu dari keturunan Hasan. Beda dengan kaum Syiah, mereka meyakini dari keturunan Husain. Kenapa? Karena Syiah itu agama yang mirip kayak agama Yahudi. Dia agama ras, Pak. Orang nggak bisa jadi Yahudi kecuali berdarah Bani Israel. Kalau nggak berdarah Bani Israel, paling jauh jadi Yahudi KW. Gitu. Yahudi yang tidak ori, ya. Yahudi KW. Ada nggak di Indonesia Yahudi KW? Nggak usah ditunjuk hidung ya. Kasihan. Mudah-mudahan dia bertaubat sebelum kematiannya. Syiah juga begitu. Syiah itu kenapa lebih mengagungkan Husain daripada Hasan? Jarang kan kita dengar orang Syiah kalau ritual-ritualnya panggil-panggil ya Hasan, jarang kan? Yang dipanggil ya Husain, ya Husain. Kenapa? Karena Husain pernah menikahi seorang putri Persia. Dan Syiah ini pada dasarnya agamanya Persia, Pak. Jadi kalau orang tidak berdarah Persia, Pak, dia itu kalaupun jadi Syiah KW, enggak ori. Makanya kalau Anda punya teman-teman yang ikut Syiah di sini, tanggal 10 Muharram ikut-ikut ritual bikin darah-darah di sana sini, ya kan, melukai dirinya, ajak bertaubat. Sambil bilang gini, udah deh saudaraku, taubat deh, tinggalkan Syiah. Ente udah capek-capek berdarah-darah gitu, di mata mereka ente Syiah KW. Gitu. Mendingan taubat aja. Ente kan nggak punya darah Persia kan? Nah gituin, ya kan? Ente kan hidungnya pesek, Melayu, gitu. Nah baik, itu bukan tema sentral gitu, itu nyenggol aja gitu, ya kan? Biar kita ingat garis yang lurus yang mana gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, yang berikutnya, hadirnya kapan Al-Mahdi itu? Al-Mahdi itu hadir di penghujung perjalanan dunia ini. Sebagaimana tadi hadisnya mengatakan, seandainya dunia tinggal sehari, Allah panjangkan hari itu demi menghadirkan Al-Mahdi. Dan juga hadis tentang 5 babak perjalanan sejarah umat Islam, munculnya Al-Mahdi itu ketika kita berpindah dari babak keempat ke babak kelima, ya. Kira-kira kalau kita nonton film jumlah babaknya 5, masuk babak kelima itu awal, tengah, menjelang akhir film, Pak. Ya akhir film lah babak kelima itu. Ya. Nah jadi Al-Mahdi juga munculnya di ujung perjalanan dunia ini. Terus yang keempat, ciri-ciri fisik Al-Mahdi, kita nggak punya banyak dalil tentang itu. Dalil salah satunya yang kita ketahui adalah Al-Mahdi minni ajlal jabhati aqnal anfi. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Kita nggak punya banyak dalil tentang hal ini. Kalau kaum Syiah, hadis-hadis tentang ciri fisik Al-Mahdi banyak sekali. Sampai kalau ada orang ahli lukis ngumpulkan semua hadis itu, bisa sampai kelihatan wajahnya Al-Mahdi kayak apa.
Kok bisa ya mereka banyak hadisnya? Karena orang Syiah biasa bikin hadis, Pak. Gitu, bukan rahasia lagi. Ya. Nah, baik, ini identitas umumnya Al-Mahdi. Tentunya kita tidak boleh mengandalkan ilmu kita sebatas identitas umum Al-Mahdi. Kalau kita cuma membatasi di sini, ya terus pengajian ditutup, jangan-jangan nanti diantara bapak dan ibu pas pulang ke rumah nyari buku Telkom yang tebal itu, ya buku telepon tuh nomor-nomor telepon, Anda teleponin satu-satu orang yang namanya Abdullah. Anda tanya, punya anak namanya Muhammad? Oh begitu punya, wah ini Al-Mahdi. Oh, konyol lah, ya kan? Atau Anda sibuk buka YouTube, cari Syekh Muhammad bin Abdullah. Ya dengerin ceramahnya, menarik ceramahnya, dahinya lebar, hidungnya mancung, wah ini Al-Mahdi. Nggak usah, percuma, nggak usah itu kita lakukan. Kenapa? Karena jangankan kita, Pak, Al-Mahdi saja nggak tahu dirinya Al-Mahdi. Bagaimana lagi kita bisa tahu? Ya. Kenapa Allah bikin skenario Al-Mahdi itu nggak tahu dirinya Al-Mahdi? Karena kalau Al-Mahdi tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain juga tahu. Kalau orang lain tahu Al-Mahdi yang mana, tentu musuh Islam juga tahu. Kalau musuh Islam jauh-jauh hari sudah tahu Al-Mahdi yang mana, diapakan, Pak? Dibunuh. Ya. Jadi Allah punya cara untuk membuat Al-Mahdi itu terpelihara. Makanya nanti Al-Mahdi itu pertama kali dibaiat oleh sejumlah orang yang kata Nabi mirip jumlah pasukan perang Badar, 313 orang, yang mereka semua sepakat, inilah laki-laki yang kita cari-cari itu. Inilah laki-laki yang akan jadi pemimpin umat Islam di akhir zaman, yang akan meredakan fitnah-fitnah yang sekarang terjadi. Mereka minta kepada laki-laki ini, ulurkan tanganmu biar kami baiat engkau. Laki-laki ini menolak dengan keras. Kenapa dia menolak dengan keras? Pertama, karena Al-Mahdi adalah orang beriman yang sejati imannya, Pak. Orang beriman yang sejati imannya selalu ingat hadis Nabi yang berbunyi, al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Posisi jabatan kepemimpinan itu merupakan potensi fitnah di dunia dan potensi penyesalan dan kehinaan di akhirat nanti. Jadi dia gak punya ambisi kepemimpinan Al-Mahdi itu. Gak seperti kebanyakan orang zaman sekarang, Pak. Nggak layak mimpin, wajahnya muncul di semua pojok-pojok jalanan, Pak. Gitu. Kita yang terpaksa ngelihat wajahnya, gitu loh, ya kan? Bukan dianya yang kepaksa jadi pemimpin, kitanya yang kepaksa ngelihat dia, sampai temehek-mehek kata orang Betawi. Gitu. Itu satu alasannya. Alasan kedua, kenapa Al-Mahdi mesti dibaiat paksa? Karena Al-Mahdi nggak tahu dirinya Al-Mahdi. Dia nggak tahu. Terus gimana 313 orang ini tahu? Ya itulah. Allah punya skenario menanamkan taufik ke dalam hati mereka untuk bersepakat inilah laki-laki yang ditunjuk Allah. Makanya skenario pembaiatan Al-Mahdi nggak bisa dibikin film pura-puranya, pencitraan tuh nggak bisa. Nggak ada pencitraan pembaiatan Al-Mahdi. Dia pasti bentuk natural, alamiah, gitu. Nggak bisa dikarang-karang. Ya kayak dulu kan tahun 1981 ada siapa namanya Juhaimah, ya Juhaimah yang pakai senjata masuk dengan beberapa orang lainnya, terus kemudian mengatakan inilah Al-Mahdi, dia tunjuk seorang laki-laki namanya Muhammad Abdullah Al-Qutaibi, terus dibaiat, ya kan. Nah ternyata setelah pembaiatan itu nggak ada pasukan yang ngejar-ngejar dari arah Syam, padahal kan begitu riwayatnya mengatakan setelah Al-Mahdi dibaiat ada pasukan dari Syam mengejar-ngejar, tiba-tiba antara Mekah dan Madinah pasukan ini dibenamkan Allah ke dalam bumi, nggak ada itu. Makanya akhirnya tentara-tentara dan polisi Saudi masuk ke dalam ngerangsek. Tadinya mereka khawatir juga jangan-jangan ini benar-benar Al-Mahdi, tapi karena nggak ada setelah itu berita pasukan tenggelam, ya kan, maka akhirnya diringkus mereka. Jadi ini nggak bisa dibikin skenarionya, Pak. Nggak bisa. Ini sepenuhnya skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bagian pertama sudah selesai. Sekarang bagian kedua. Apa peristiwa-peristiwa yang mendahului hadirnya Al-Mahdi? Yang kalau kita sudah lihat peristiwa-peristiwa ini, oh berarti kemunculan Al-Mahdi tampaknya sudah nggak lama lagi. Yang pertama, merajalelanya kezaliman di seluruh dunia. Ya, dan ini sudah kita bicarakan barusan, ya. Hadisnya, aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia, banyak gempa-gempa,
Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Ya. Hari ini kezaliman sudah merata di muka bumi. Kemudian yang kedua, ciri sebelum Al-Mahdi hadir adalah merebaknya fitnah duhaima. Duhaima itu artinya gelap pekat. Ya. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Kemudian datanglah fitnah duhaima, fitnah gelap dan pekat, yang cirinya satu, tidak meninggalkan seorang pun dari umat ini kecuali akan menamparnya. Jadi fitnah duhaima ini skalanya skala mendunia, Pak. Bukan terjadi di negeri tertentu, tidak, di seluruh dunia. Sehingga semua muslim akan kena efeknya, tamparannya. Bahasa hadisnya itu latmah, ya, tamparan. Yang kedua cirinya, kalau ada berita yang mengatakan fitnah itu sudah berakhir, justru kenyataannya fitnah itu semakin meluas, semakin melebar. Sehingga kata Syekh Mubayyad dalam kitabnya, fitnah duhaima itu kayak gelombang, kadang meninggi, kadang dia menurun. Kalau dia sedang meninggi, orang merasakan, wah fitnah ini masih merebak. Tapi begitu dia menurun, orang sampai mengatakan, udah nggak diomongin lagi itu loh fitnah itu, karena dianggap sudah berlalu. Maka Syekh Mubayyad menduga kuat, jangan-jangan fitnah duhaima ini adalah proyek yang disebut dengan Global War on Terror. Perang global terhadap teror, yang hakikatnya Global War on Muslims. Kenapa? Karena hari ini tindakan terorisme kalau dikerjakan oleh orang yang memang muslim, pasti media massa mengatakan itu terorisme. Tapi kalau yang mengerjakannya bukan muslim, nggak disebut terorisme. Ya. Dan memang sifat dari kegiatan terorisme ini kan kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam gitu kan. Ya. Munculnya kapan? Kalau lagi ada duitnya. Gitu. Tenggelamnya kapan? Ketika dananya lagi habis. Gitu. Bukti nyatanya apa? Kejadian tahun 2017 bulan Oktober di sebuah kota bernama Las Vegas, ya, di Amerika. Ada kejadian apa di bulan Oktober tahun 2017? Ada kejadian seorang menyewa kamar hotel yang menghadap ke lapangan terbuka, ya. Yang lapangan terbuka itu malam hari itu mengadakan konser musik. Ribuan penonton. Nah, orang ini nyewa sengaja ruangan hotel, kamar hotel yang jendelanya menghadap lapangan itu. Untuk apa? Untuk menjalankan tindakan terorisme. Dia sudah kumpulkan 19 bedil, Pak, senapan, yang semuanya sudah dimodifikasi jadi machine gun, jadi senapan mesin, Pak. Yang bunyi tembakannya bukan dor, tidak, tapi ta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 t, kan begitu. Kalau senapan mesin kan. Jadi orang ini niat benar. Dia mau melakukan apa? Pembantaian orang-orang lagi nonton konser musik itu. Dan memang menurut beritanya, di tempat malam hari itu yang terbunuh langsung 48 orang, mati di tempat. Sedangkan yang masuk rumah sakit 800 orang. Sebagian luka ringan, sebagian luka menengah, sebagian luka kritis, ya. Tapi begitu diberitakan bahwa laki-laki yang melakukan pembantaian ini namanya Stephen Paddock, ya kan? Tiba-tiba berhenti pemberitaannya tentang pelakunya. Yang diberitakan adalah tentang korban-korbannya, Pak. Nggak lagi diomongin lagi pelakunya. Dan nggak disebut lagi terorisme tuh. Kalimat itu nggak muncul lagi. Karena apa? Namanya Stephen Paddock. Coba kalau namanya Ahmad Paddock. Lain cerita, Pak. Lain cerita. Sama kayak di timur Indonesia, ada tingkah laku sebagian orang yang nantang-nantangin TNI pakai senjata, ya kan? Menyandra orang-orang sipil sampai ribuan orang, sebagian disiksa dengan kejamnya, ya kan? Tapi bukan muslim. Dikasih nama apa, Pak? Kelompok berkekuatan bersenjata. Keren banget namanya. Makin pede mereka. Gitu. Tapi coba kalau ada orang namanya Ahmad meledakkan panci di lapangan terbuka di Bandung, nggak ada yang luka, nggak ada yang mati, ya kan? Terorisme. Tiba-tiba ditangkepin si Ibrahim, si Abdullah, si siapa di kota mana gitu kan? Ajib. Nah makanya kata Syekh Mubayyad, jangan-jangan fitnah duhaima ini yang sekarang mempengaruhi seluruh umat Islam di seluruh dunia adalah global war on terror, yang notabene adalah global war on Muslims. Yang ketiga, ciri dari fitnah duhaima apa? Saat itu seseorang pagi harinya masih beriman,
sore harinya kafir. Ya. Jadi ini fenomena yang disebut oleh para ulama dengan fenomena dosa yang disebut nawaqidul iman, pembatal keimanan. Jadi kalau fitnah duhaimah sudah merebak, Pak, umat Islam tidak lagi terancam saja dengan dosa kecil, tidak lagi terancam dengan dosa besar saja, tidak, tapi ada dosa yang sangat mengerikan, namanya dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Makanya Nabi mengatakan pagi beriman, sore kafir. Nabi tidak bilang pagi berbuat kebaikan, sore berbuat kejahatan. Beda nggak Pak itu? Beda nggak? Pagi berbuat baik, sore berbuat jahat dengan pagi beriman, sore kafir. Itu beda tidak? Beda Pak. Dan kita harus hati-hati Pak, karena hari ini musuh-musuh Islam sudah merancang banyak sekali upaya-upaya memurtadkan umat Islam ini Pak. Banyak sekali rancangannya. Perlu contoh nggak Pak dosa yang membatalkan iman? Perlu contoh? Berani? Saya kasih contoh. Seorang muslim mengucapkan kalimat semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, itu cukup bisa membatalkan keimanannya. Saya ulangi ya. Seorang muslim mengucapkan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, itu cukup bisa membatalkan imannya. Wah, Ustadz Iksan Tanjung ekstrim. Masa gitu aja batal iman? Ekstrim Pak, kalau saya mengucapkannya tanpa dalil. Saya nggak berani bilang begitu kalau nggak ada dalilnya. Dalilnya apa? Catat. 1. Ali Imran 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Masa seorang muslim baca Al-Quran, ketemu ayat ini, dia nggak ngerti bahasa Arab, dia lihat terjemahannya kan begitu jelas tuh. Dia berani punya pendapat berbeda. Enggak gitulah, masa cuman Islam yang Allah ridhoi? Saya punya tetangga di sebelah kanan rumah saya orang Nasrani, baik bener sama saya. Tiap kali dia masak, dia bagi sebagian makanannya ke kita. Sementara tetangga kiri saya muslim, jenggotan segini, anggota partai Islam, koruptor. Enggak lah, semua agama baik lah, ini masalah orangnya aja. Gitu. Ada enggak orang zaman sekarang ngomong gitu Pak? Jangan bilang banyak Pak, bilang ada aja. Bilang banyak makin seru Pak, makin panik kita. Walaupun realitanya banyak gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, itu satu dalil. Ada lagi dalil yang kedua, silahkan dicatat lagi, Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali enggak akan diterima darinya oleh Allah, dan dia di akhirat bakal termasuk golongan yang merugi. Ini kan ceto welo-welo ya. Bahasa Jermannya begitu kan? Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalil ketiga surat Al-Hijr ayat 2. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti di akhirat seringkali orang-orang kafir itu berangan-angan seandainya di dunia dia jadi muslim. Muslim dengan mukmin mana yang lebih tinggi derajatnya, Pak? Mukmin. Kenapa orang kafir nggak pengen jadi mukmin, kok jadi muslim aja? Karena nanti akan ada muslim-muslim tertentu yang saking banyaknya dosanya, dia sampai harus masuk neraka dulu, sama orang kafir itu sekapling gitu kan, dibakar habis dosa-dosanya, sampai kalau udah habis dosanya terbakar, dipindahin sama Allah ke surga ya. Karena memang dia berhak masuk surga, cuma karena banyak dosanya mesti dihabisin dulu, dan dia nggak pernah terlibat dosa yang membatalkan iman, makanya berhak dia masuk ke surga. Nah dia ngelihat begini, si kafir ini tadinya temen dia sama-sama di neraka, tiba-tiba diangkat, dipindahkan ke surga, yang ngiri lah dia. Makanya cukup dia minta apa? Berangan-angan seandainya di dunia menjadi muslim. Baik. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, itu yang ketiga ciri dari fitnah duhaimah, gelap pekat. Ciri yang keempat, kalau fitnah duhaimah ini sudah merebak, tasirun nas ila fustatain. Manusia akan terbelah menjadi dua kemah. Fustatu imanin la nifaqa fihi, kemah iman tanpa kemunafikan di dalamnya, dan fustatu nifaqin la imana fihi, dan kemah kemunafikan tanpa iman di dalamnya. Jadi ada kemah iman tanpa kemunafikan, dan ada kemah munafik tanpa keimanan.
Seperti yang kita saksikan hari ini, Pak. Makin hari orang-orang yang benar imannya makin mendekat kepada sesama orang yang benar imannya. Ngumpul di kajian, hadir ke masjid, meramaikan kegiatan-kegiatan keislaman. Sementara mereka-mereka yang muslim ala kadarnya, ya, yang masih doyan dugem, dunia gemerlap, nyari teman muslim yang kayak gitu juga. Akhirnya teman muslim yang kayak gitu akrabnya sama orang kafir, akhirnya akrab sama orang kafir. Jadilah dia orang munafik tanpa keimanan barang sedikit pun. Nauzubillah min dzalik. Ini yang terjadi sekarang kan. Proses seleksi sedang berkembang. Nah, kata Nabi, kalau 1, 2, 3, 4 ini sudah muncul, maka yang kelima kata Nabi, jika kondisinya sudah seperti demikian, tunggulah Dajjal muncul hari itu atau esok harinya. Lah, Ustadz lagi ngomongin Al-Mahdi kok tiba-tiba jadi ngomongin Dajjal? Kan begini, secara urutan, kalau Dajjal sudah dekat jadwal keluarnya, apalagi Al-Mahdi. Al-Mahdi kan sebelum Dajjal. Makanya kalau dikatakan Dajjal sudah dekat keluarnya, apalagi Al-Mahdi. Sedangkan hari ini tampaknya fitnah Duhaimah sudah merebak. Ya. Yang berikutnya, tanda menjelang Al-Mahdi muncul, terbunuhnya nafsun zakiyah, terbunuhnya jiwa yang suci. Ada dua pendapat tentang terbunuhnya jiwa yang suci. Ada pendapat yang mengatakan sudah terbunuh, ada yang berpendapat belum terbunuh. Kita lihat hadisnya. Bahwasanya Al-Mahdi tidak akan muncul sampai dibunuhnya nafsun zakiyah, jiwa yang suci. Ketika jiwa yang suci itu terbunuh, maka murkalah kepada para pembunuh itu siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Nah, mereka yang mengatakan sudah terbunuh menyebutkan beberapa kandidat. Kandidat pertama, sosok terbunuhnya Abdullah Azzam. Pernah dengar nama itu, Pak? Abdullah Azzam itu orang Palestina, Pak. Jauh-jauh dari Palestina, dia pergi ke Afghanistan karena mendengar negeri Afghanistan yang terbelakang peradabannya itu diserbu sama tentara-tentara beruang merah Soviet, yang merupakan salah satu negara adikuasa. Maka dia terus dengar rakyat Afghanistan yang walaupun terbelakang itu langsung ngangkat senjata dengan segala keterbatasan persenjataannya ngelawan tentara-tentara Soviet itu. Maka sebagai saudara muslim dia terpanggil. Dia ingin ngecek ini jihadnya syar'i enggak. Berangkatlah dia ke Afghanistan bersama-sama bahu-membahu dengan mujahidin Afghanistan. Dia perang lawan komunis Soviet dan dia temukan ini jihadnya syar'i. Setelah itu apa yang dia kerjakan? Dia keliling satu negeri Arab ke negeri Arab lainnya, ceramah, ngajak pemuda-pemuda berangkat ikut berjihad ke Afghanistan. Dan ternyata hasil ajakannya, Pak, menyebabkan pemuda-pemuda dari aneka bangsa berdatangan ke Afghanistan, Pak. Dan kita tahu jalan ceritanya, ujung akhirnya mujahidin berhasil memenangkan pertarungan kan, melawan Soviet itu. Terusirlah komunis dari Afghanistan, Masya Allah. Kira-kira perbuatan Abdullah Azzam ada yang benci nggak? Banyak. Makanya pada suatu hari Jumat pagi hari, habis membaca surat Al-Kahfi bersama dua anaknya Muhammad dan Ibrahim bin Abdullah bin Azzam, berangkat ke masjid mau khutbah Jumat. Ternyata mobil yang mereka kendarai di bawahnya sudah ditempel bom yang dinyalakannya secara jarak jauh pakai remote control. Maka terbunuhlah Abdullah Azzam, jiwa yang suci ini, Pak. Ya kan? Karena dari Abdullah Azzam inilah berkibarnya jihad fisik pertama kali di era modern yang melibatkan kaum muslimin dari banyak sekali negara, bukan hanya Afghanistan, dari Arab juga banyak Arab, Pak, yang Saudinya, yang Kuwaitnya, yang Mesirnya, termasuk orang-orang dari Filipina, dari Indonesia, dari Malaysia berdatangan, Pak. Subhanallah, ya. Itu pendapat yang mengatakan sudah terbunuh kandidat nomor 1. Ada kandidat nomor 2, ada yang bilang oh bukan Abdullah Azzam tapi Ahmad Yasin. Pernah dengar nama itu? Ya, pejuang dari Palestina juga. Seorang laki-laki yang sudah berumur yang nggak bisa berbuat apa-apa karena dia harus naik kursi roda. Bahkan dia ngedorong sendiri, rodanya nggak bisa karena tangannya lumpuh semuanya. Cuma mukanya saja yang bisa bergerak, kepalanya. Dan kalau sudah ceramah, Pak, wow, pemuda-pemuda Palestina itu kebakar ruhul jihadnya. Makanya dia keluar masuk penjara Zionis Israel itu sudah berkali-kali, udah langganan gitu. Nah, Zionis itu menyangka kalau dia sudah di penjara nanti keluar dia berhenti, nggak ngomong lagi. Oh, ngomong lagi, Pak, terus aja gitu.
ya, dia sudah mentalak 3 dunia dari hatinya. Gitu. Nah akhirnya karena Israel nggak tahan dengan kelakuannya, maka pada suatu pagi habis sholat subuh keluar dari masjid dirudal Pak. Orang yang lumpuh total dirudal Pak. Makanya orang mengatakan jangan-jangan Ahmad Yasin inilah nafsun zakiyah itu. Ada lagi yang berpendapat lain lagi, oh bukan Abdullah Azam, bukan Ahmad Yasin, tapi Usama bin Laden. Gitu. Dan Anda dengar nggak berita terbaru sekarang? Amerika minta maaf. Ternyata bukan Usama bin Laden otak dari penyerangan WTC. Astagfirullahaladzim. Ya kan orang udah mati baru minta maaf. Gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, tentunya pendukung Usama bin Laden yakin Usama bin Laden inilah ya nafsun zakiyah itu, jiwa yang suci itu. Nah sementara pendapat yang kedua mengatakan belum terbunuh, bukan Abdul Azam, bukan Ahmad Yasin, bukan Usama bin Laden. Tapi ada yang menduga kalau Zakir Naik terbunuh, itu nafsun zakiyah. Ya. Kenapa Zakir Naik? Karena Zakir Naik itu dahsyat Pak dakwahnya. Dia kalau sekali ceramah yang hadir tuh puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang Pak. Dan biasanya di ujung dakwahnya dia selalu ngasih kesempatan tanya jawab, dan selalu dia dahulukan orang non muslim bertanya jawab dengan dia. Dan selalu saja ada orang non muslim yang di saat acara dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kira-kira perbuatan dia ada yang membenci nggak? Banyak ya. Yang paling pertama membenci siapa? Negara asal dia. Anda tahu nggak bahwa dia WNI Pak? Warga negara India. Gitu. Ya dia orang India Pak. Kan singkatannya sama kan, WNI kan. Nah dia sekarang nggak bisa pulang ke India karena apa? Dicekal. Jadi pemerintah India yang Hindu itu ekstrim itu nggak suka dengan apa namanya pemandangan acara-acara Zakir Naik. Ada aja orang Hindu yang masuk Islam akhirnya. Sekarang dia tinggalnya di Malaysia. Wallahu alam. Ada yang berpendapat ini barangkali nafsun zakiyah dan dia belum terbunuh. Ya. Jadi tolong dipantau baik-baik. Ya. Yang berikutnya terjadinya kejadian-kejadian alam yang besar mendahului munculnya Al-Mahdi. Dan tadi sudah kita bahas, kejadian alam itu apa? Dukhan. Kejadian alam itu apa? Khasaf, pembenaman di timur, pembenaman di barat, ya kan? Mendahului sebelum Al-Mahdi muncul. Makanya dalil-dalil tentang hal ini perlu kita dengar juga. Dalam sebuah hadis, bukan hadis ya, ini athar dari Ali bin Abdullah bin Abbas, anaknya Ibnu Abbas, namanya Ali. Dia mengatakan Al-Mahdi tidak akan keluar sampai muncul satu tanda bersama matahari, maksudnya tanda dari langit. Ya. Dalam dalil yang lain lagi dari seorang tabi'in, beliau mengatakan tanda bencana di bulan Ramadan adalah tanda di langit. Sesudahnya adalah perselisihan di antara manusia. Jika kamu mendapati tanda itu, perbanyaklah persediaan makanan sekuat kemampuan kalian. Ya. Dalam dalil yang lain lagi, ya ini juga dari athar sahabat ini Ka'ab radhiyallahu anhu, dia mengatakan bintang yang dilemparkan seperti anak panah menyerbu dari langit diiringi suara yang keras hingga jatuh di wilayah timur, dan malapetaka dahsyat menimpa manusia akibat terpaan bintang itu. Ya. Jadi jatuhnya di wilayah timur Pak. Sedangkan negeri kita di mana? Di timur pula ya. Sempurnalah keharusan berhijrah. Gitu. Yang berikutnya ada lagi dalil mengatakan akan muncul bintang dari arah timur sebelum keluarnya Al-Mahdi. Bintang itu memiliki ekor yang bersinar. Dalil yang lain lagi mengatakan apabila kalian melihat api dari arah timur selama 3 atau 7 hari, maka jatuhkanlah diri kalian kepada kelapangan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jatuhkanlah diri kalian kepada kelapangan keluarga Nabi Muhammad sallallahu, itu maksudnya kehadiran Al-Mahdi. Ya. Bahkan dalam yang lain lagi, riwayat lain lagi dikatakan apabila kalian melihat tanda di langit api besar dari timur muncul selama beberapa malam, saat itu orang-orang menjadi lapang karena itu adalah tanda kedatangan Al-Mahdi. Jadi kalau sampai Allah izinkan di suatu Ramadan tertentu kita melihat bintang berekor, dan itu dalam riwayat yang lain, ini saya nggak sebut di sini, riwayat itu mengatakan bintang berekor ini garisnya nggak lurus Pak, tapi dia muter-muter dulu kayak membentuk semacam gerakan ular gitu, antara 3 sampai 7 hari. Itu adalah tanda paling akhir. Kalau kita menyaksikan itu Pak, kita harus segera evakuasi. Itu tanda paling akhir, kita harus siap-siap hijrah meninggalkan negeri ini kalau seandainya kita ingin bergabung dengan Al-Mahdi.
Sebab kalau kita tetap di sini, kita pergi ke gunung, bikin kampung akhir zaman, ya tadi saya katakan, ujung-ujungnya kita tinggal di Pulau Merapi, bukan di Gunung Merapi lagi. Sementara teknologi canggih udah nggak ada, naik pesawat nggak bisa gabung ke Arab nantinya. Naik kapal sekelas Kerinci yang pakai mesin udah nggak ada, naik getek ngeri, ya, ombaknya tinggi. Berarti apa yang kita kerjakan? Ya sudah, saling menguatkan di kampung akhir zaman sesama orang beriman dan menanti-nanti kedatangan Dajjal. Ya. Jadi yang nggak gabung sama Al-Mahdi harus menghadapi fitnah Dajjal. Nggak apa-apa sih kalau kita tetap istiqomah. Karena kata Nabi, orang-orang yang menghadapi fitnah Dajjal, Dajjal datang ngaku-ngaku dia Tuhan, mereka menjawab, Rabbuna Allah, Rabb kami Allah, anta al-masihud Dajjal, kamu ini pendusta Dajjal. Maka Dajjal marah. Dajjal perintahkan, hai langit jangan turunkan hujan. Enggak turun-turun hujan di negeri orang-orang beriman itu. Hai bumi jangan keluarkan tumbuhanmu. Enggak keluar tumbuhannya. Sehingga hewan-hewan dari orang-orang beriman ini bergelimpangan, bermatian. Enggak ada makanannya. Bahkan mereka juga enggak ada makanannya. Terus makanannya apa? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, makanan kita apa? Kata Nabi, makanan kalian makanan malaikat. Takdis, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, zikrullah. Makanya dari sekarang Pak, budaya zikrullah harus kita hidupkan. Ya. Hidupkan wirid pagi, hidupkan wirid sore, hidupkan bacaan-bacaan keluar masuk rumah, pakai baju, lepas baju, keluar masuk kamar mandi, hidupkan. Ya, karena nanti akan tiba harinya kalau nggak ada makanan di zaman Dajjal sudah muncul, ya makanan kita zikrullah. Nah orang-orang yang nggak pernah latihan dari sekarang, nanti kalau menghadapi itu dia datang ke kita, dia bilang, ya akhi, nggak ada makanan, gimana? Ya kan Nabi bilang, zikir. Gila kamu, udah lapar suruh zikir, gitu kan? Karena nggak pernah latihan. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, nggak apa-apa kalau orang beriman menghadapi fitnah Dajjal, dia istiqomah, apa yang terjadi? Dia akan mendapat kemuliaan di sisi Allah. Sampai nanti Dajjal dibunuh sama Isa alaihissalam, Isa alaihissalam akan mendatangi orang-orang ini, diusap wajah-wajah mereka, bahkan dikasih tahu tingkatan mereka di surga nanti. Masya Allah, masih hidup di dunia sudah dikasih tahu tempatnya di surga. Kenapa? Karena lulus menghadapi ujian paling berat, yaitu Dajjal. Jadi silahkan mau pilih yang mana? Mau pilih kita ngadepin Dajjal atau kita gabung sama Al-Mahdi? Ya. Nah di sini perlu kecerdasan untuk jadwal hijrahnya kapan. Gitu. Jangan terlambat, keburu teknologi sudah nggak ada, kita masih di sini ngendon, ya kan? Berhenti, nggak bisa kemana-mana. Nggak apa-apa ngadepin Dajjal. Cuma kalau bicara idealnya sih pinginnya gabung sama Al-Mahdi. Ya. Ikut piknik sama Al-Mahdi. Pikniknya orang beriman apa Pak? Jihad fisabilillah kan? Ya. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, itu tanda sebelum Al-Mahdi, yaitu peristiwa-peristiwa alam yang dahsyat. Ya. Ya. Kemudian ada lagi tanda lain, munculnya Taifah Mansurah. Ya. Kelompok-kelompok perlawanan Islam kepada kelompok yang zalim, dan kelompok-kelompok ini meraih kemenangan, pertolongan dari Allah Ta'ala. Sejak kapan Taifah Mansurah ini muncul? Sejak jihad di Afghanistan. Sejak jihad di Afghanistan Pak, muncullah jihad di Bosnia, muncullah intifada di Palestina, muncullah jihad di Chechnya, muncullah jihad di Kashmir, muncullah jihad di Somalia, di Sudan, di Yaman. Masya Allah Pak, sekarang ini sebenarnya Taifah Mansurah bermunculan di mana-mana. Sebagian ada yang meraih kemenangan, sebagian mengalami kekalahan. Ya, tetapi yang penting umat ini sudah mulai menunjukkan perlawanannya, sekalipun terbatas senjata mereka. Ya. Nah kita husnuzon kepada Allah Ta'ala bahwa kemunculan Al-Mahdi akan merajut semua taifah-taifah itu di bawah kepemimpinan Amirul Mukminin fi akhir zaman. Ya, hadisnya sebagai berikut, akan selalu ada segolongan dari umatku yang berdiri tegak di atas al-haq, kebenaran, tidak dapat memudaratkan mereka siapapun yang berusaha menyelisihi mereka hingga datangnya perkara Allah. Datangnya perkara Allah ada dua makna. Kemungkinan pertama maknanya hingga datangnya Al-Mahdi atau hingga turunnya Isa alaihissalam. Terus yang berikutnya apa? Munculnya gunung emas dari sungai Yufrat. Sungai Yufrat itu sungai yang mengalir melewati Irak dan Suriah. Hadisnya berbunyi sebagai berikut, kiamat tidak akan terjadi sampai sungai Yufrat menguak, menyingkapkan emas dari gunung. Orang-orang berperang memperebutkan emas itu. Setiap 100 orang 99 diantaranya mati terbunuh, dan setiap orang diantara mereka berkata kepada dirinya sendiri, siapa tahu akulah yang akan mendapatkan emas itu.
Ya. Nah, pertanyaannya, apakah peristiwa ini sudah terjadi sekarang? Tergantung penafsiran. Kalau penafsiran emasnya itu emas sebenarnya, sekarang belum terjadi. Boleh jadi dia baru terjadi nanti kalau sudah ada hantaman keras dari langit ya, sehingga permukaan bumi dan bawahnya itu bergeser. Tahu-tahu ada emas di balik sungai Yufrat. Tapi kalau penafsirannya emas ini adalah emas hitam, yang berarti apa? Minyak. Hari ini the best crude oil in the world is from Syria and Iraq. Ya, minyak terbaik hari ini datangnya dari Suriah dan Irak. Maka nggak heran kalau kekuatan-kekuatan besar dunia berdatangan ke sana sekarang kan? Amerika, Rusia, Cina ada di sana semua. Gitu. Mungkin mereka ingin memperebutkan emas hitam. Kalau itu maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus kemudian tanda satu lagi, Al-Mahdi akan muncul jika perselisihan di antara manusia sudah menjadi-jadi. Kira-kira hari ini perselisihan antar manusia sudah hebat belum, Mbak? Sudah hebat ya. Hadisnya hadis yang sama yang sebelumnya sudah kita perlihatkan. Kukabarkan berita gembira kehadiran Al-Mahdi di tengah umat ini ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia. Hari ini perselisihan antar manusia sudah sampai ke tingkat yang mengkhawatirkan. Bukan hanya antara muslim dan kafir yang berselisih, antar sesama muslim berselisih, antar ormas Islam berselisih, antar pengajian Islam berselisih, antar faksi mujahidin di medan jihad berselisih. Ya, sudah lengkap Pak sebenarnya. Ya. Nah, yang berikutnya bahagian yang terakhir adalah peristiwa-peristiwa yang menyertai hadirnya Al-Mahdi. Namun karena waktu saya terpaksa sampai sini saja Pak ya, karena saya tidak ingin Anda kebanyakan dapat informasi sampai ujung-ujungnya nggak nyambung gitu ya. Sebaiknya kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan Allah izinkan suatu ketika kita kumpul lagi, kita bisa lanjutkan pembahasan ini ya.